Selamat malam para pendengar setia Suara Bercerita. Kembali lagi bersama saya, di ruang di mana batas antara logika dan mistis melebur jadi satu. Pernahkah kalian merasa bahwa keindahan yang terlalu sempurna justru menyimpan kebusukan yang paling dalam? Malam ini, kita tidak bicara tentang gunung atau gedung tua. Kita akan bertamu ke sebuah desa yang tidak ada dalam peta digital kalian. Desa yang wanginya akan terus menghantui penciuman kalian, bahkan setelah video ini berakhir. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan indera, tentang sebuah tarian yang tidak pernah selesai, dan tentang nyawa yang ditukar dengan paras rupawan. Siapkan mental kalian, karena harum melati yang akan kita bahas malam ini bukanlah harum bunga biasa. Mari kita masuk ke Terungkap, rahasia kelam di balik wangi melati di Desa Penari Tua. Bab 1, Wangi yang Tidak Wajar. Semuanya bermula dari sebuah obsesi. Aris adalah seorang fotografer dokumenter yang sudah mulai jenuh dengan pemandangan kota. Baginya, setiap sudut Jakarta sudah kehilangan jiwanya. Ia butuh sesuatu yang mentah, sesuatu yang purba. Itulah yang membawanya, bersama Sarah dan Galang, menempuh perjalanan 12 jam menuju jantung Jawa Timur. Mereka mengejar rumor tentang Desa Kemuning, sebuah desa yang kabarnya dihuni oleh wanita-wanita yang kecantikannya tidak memudar oleh usia, sebuah desa penari yang hanya muncul di cerita-cerita lisan para orang tua. Sore itu, mobil tua Galang mulai kepanasan saat mendaki jalur sempit yang diapit oleh jurang dan hutan jati yang meranggas. Anehnya, semakin mereka masuk ke dalam hutan, udara bukannya semakin segar, tapi justru semakin berat. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, mereka menciumnya. Sebuah aroma melati, bukan melati tipis yang terbawa angin, tapi bau melati yang begitu padat, seolah-olah kalian sedang menenggelamkan wajah kalian ke dalam tumpukan bunga melati yang baru dipetik di atas tanah kuburan yang masih basah. Gila, ini bau melati dari mana? Hutan sejauh mata memandang cuma ada pohon jati kering, celetuk Galang sambil terus fokus pada kemudi. Sarah, yang sejak tadi hanya diam menatap jendela, perlahan membuka kaca mobil. Seketika, wangi itu menyerbu masuk ke dalam kabin, mencekik paru-paru mereka dengan aroma yang manis, namun ada jejak amis di ujungnya. Sarah menutup kembali kacanya dengan wajah pucat. "Riz, perasaanku nggak enak. Baunya kayak bau bunga di rumah duka," bisik Sarah. Tapi Aris, dengan kamera yang sudah siap di pangkuannya, hanya tersenyum. Baginya, keanehan ini adalah awal dari sebuah karya besar. Mereka tiba di gerbang desa saat langit berubah warna menjadi ungu lebam. Gerbang itu tidak terbuat dari semen, melainkan tumpukan batu hitam yang diukir dengan relief penari tanpa wajah. Di sana, mereka disambut oleh Pak Kromo. Beliau memakai lurik kusam dan belangkon yang sudah pudar warnanya. Pak Kromo tersenyum, namun senyum itu tidak menggerakkan otot-otot di sekitar matanya. Matanya tetap dingin, datar, dan menatap kosong ke arah Sarah. "Selamat datang di Kemuning. Jarang sekali ada anak kota yang mau mampir ke sini. Wanginya sudah terbiasa kan?" tanya Pak Kromo dengan suara yang bergetar, seperti gesekan biola tua. Aris mencoba berbasa-basi, menanyakan tentang sanggar tari dan kecantikan para penari desa yang melegenda itu. Pak Kromo hanya terkekeh pelan. "Cantik itu butuh dirawat, Mas. Di sini, kami merawat kecantikan dengan cara yang diajarkan nenek moyang. Mari, saya antar ke rumah singgah. Tapi ingat, jika malam nanti bau melati ini berubah menjadi bau daging terbakar, jangan sekali-kali kalian keluar rumah. Dan yang paling penting, jangan pernah menyentuh selendang hijau yang digantung di balai desa." Rumah singgah itu adalah bangunan kayu tua yang atapnya sudah miring. Di dalamnya hanya ada dipan kayu dan lampu minyak yang cahayanya berkedip-kedip seolah sedang ketakutan. Saat malam mulai memuncak, keheningan desa itu terasa tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara anjing menggonggong. Hanya ada suara angin yang bersiul lewat celah-celah kayu dinding. Tepat pukul 2 pagi, Aris terbangun karena merasa sesak napas. Wangi melati di dalam kamar itu sudah tidak masuk akal lagi. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang menaruh ribuan kuntum melati tepat di atas wajahnya saat ia tidur. Ia menoleh ke arah dipan Sarah, tapi Sarah tidak ada. Dipannya kosong. Yang tertinggal hanya sebuah selendang berwarna hijau zamrud yang tergeletak di atas bantalnya. Aris segera membangunkan Galang dengan panik. Mereka keluar dari rumah singgah, menerobos kegelapan desa yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Semakin mereka berlari menuju pusat desa, suara gamelan mulai terdengar. Telolet-telolet, nadanya sumbang, meliuk-liuk seperti ular yang sedang kesakitan. Di alun-alun desa, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka mematung. Sarah ada di sana. Sarah sedang menari bersama para wanita tua desa. Namun, gerakan Sarah bukan seperti gerakan manusia. Tubuhnya meliuk dengan sudut yang mustahil, tulang-tulangnya terdengar berderak keras setiap kali ia berputar.
Dan yang paling mengerikan, di seluruh tubuh Sarah, mulai dari leher hingga kakinya, bermunculan kuntum-kuntum bunga melati yang tumbuh langsung dari balik pori-pori kulitnya, merobek dagingnya dari dalam, mengeluarkan cairan bening yang berbau sangat harum namun mengerikan. Di tengah alun-alun itu, Pak Kromo berdiri sambil memegang obor. Dia sudah terpilih, Mas. Melati butuh tanah yang subur, dan temanmu adalah tanah yang paling sempurna untuk mekar malam ini. Melihat Sarah menari dengan cara yang tidak manusiawi di tengah alun-alun desa benar-benar menghancurkan logika Aris dan Galang. Sarah, yang biasanya bergerak kaku, malam itu seolah-olah tidak memiliki tulang. Kepalanya bisa berputar hampir 180 derajat saat ia mengikuti irama gamelan yang temponya semakin cepat dan semakin gila. Namun, yang paling membuat mual adalah setiap kali Sarah menghentakkan kakinya ke tanah, kuntum-kuntum melati yang tumbuh dari balik kulitnya akan rontok, meninggalkan lubang-lubang kecil yang mengeluarkan darah hitam kental. Riz, kita harus tarik Sarah sekarang. Galang berteriak, suaranya pecah oleh ketakutan. Ia mencoba berlari menuju alun-alun, tapi langkahnya terhenti secara mendadak. Udara di sekitar alun-alun itu terasa seperti tembok, tak kasat mata. Setiap kali Galang mencoba maju, ia merasa paru-parunya seperti dihimpit oleh ribuan tangan dingin. Pak Kromo yang berdiri di dekat sebuah pohon beringin besar hanya tertawa pelan. Suara tawanya tidak terdengar seperti suara manusia, melainkan seperti suara ribuan ulat yang sedang mengunyah daun. Jangan diganggu, Cah Bagus. Dia sedang melakukan tugas mulianya. Desa ini butuh wangi segar agar kami semua tidak membusuk, ucap Pak Kromo sambil mengarahkan obornya ke arah para penari lainnya. Saat itulah Aris dan Galang menyadari sesuatu yang luput dari pandangan mereka kemarin sore. Para penari tua yang mengelilingi Sarah itu bukan sedang menari bersama, mereka sedang menghisap. Setiap kali melati dari tubuh Sarah rontok, wanita-wanita tua itu akan memungutnya dan menggosokkan bunga berdarah itu ke wajah mereka yang keriput. Seketika, kulit mereka yang tadinya kendor dan busuk berubah menjadi kencang, mulus, dan cantik jelita. Tapi kecantikan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya membusuk kembali, menuntut bunga baru dari tubuh Sarah. Aris mencoba mengangkat kameranya, berharap cahaya flash bisa membuyarkan konsentrasi mereka. Jret! Cahaya putih menyambar alun-alun itu selama 1 detik. Untuk sesaat, alunan gamelan berhenti. Para penari itu diam mematung. Sarah menoleh ke arah Aris. Matanya sudah tidak memiliki pupil, hanya ada kelopak bunga melati putih yang mekar dari dalam rongga matanya. Dari mulutnya yang menganga, keluar rintihan yang sangat halus. Riz, sakit, tolong, cabut bunganya. Tiba-tiba, wangi melati yang tadi manis berubah menjadi bau busuk yang luar biasa tajam, bau mayat yang sudah lama terperangkap di dalam air. Para penduduk desa yang tadinya diam di kegelapan mulai muncul. Mereka keluar dari kolong rumah, turun dari pohon, dengan cara merangkak. Wajah mereka rata, tidak memiliki hidung atau mulut, hanya ada satu lubang di tengah dahi yang terus-menerus mengeluarkan aroma melati yang mencekik. Lari Lang, lari ke arah hutan. Aris menarik lengan Galang. Mereka tidak lagi memikirkan Sarah, karena mereka sadar, sosok yang menari di sana mungkin bukan lagi Sarah yang mereka kenal. Mereka berlari menembus gelapnya malam, melewati rumah-rumah kayu yang pintunya kini terbuka lebar, menampakkan isi rumah yang kosong tanpa perabotan, hanya ada tumpukan bunga melati kering setinggi langit-langit. Saat mereka sampai di pinggir desa, mereka melihat sebuah sanggar tua, yang pintunya sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke sana, dan mengunci pintunya dari dalam. Di dalam sanggar itu, suasananya sangat lembab. Cahaya bulan masuk melalui sela-sela atap, menyinari sebuah cermin besar di tengah ruangan. Di depan cermin itu, terdapat ribuan foto-foto lama. Aris mendekat, dan jantungnya hampir copot saat melihat foto-foto itu. Itu adalah foto para pendatang, pendaki, fotografer, peneliti, yang pernah dinyatakan hilang selama puluhan tahun terakhir. Dan di setiap foto itu, wajah mereka tampak tersenyum, namun di leher mereka, ada tanda bekas jahitan yang membentuk pola bunga melati. Riz, lihat ini. Galang menunjuk ke sebuah sudut sanggar. Di sana ada sebuah bak besar berisi cairan putih kental. Di dalamnya, mengapung puluhan selendang hijau yang tampak bernyawa. Selendang itu bergerak-gerak seperti belut di dalam air. Aris menyadari bahwa selendang itulah yang menggerakkan tubuh para penari. Selendang itu adalah parasit gaib yang masuk ke dalam saraf manusia, memaksa mereka menari hingga tubuh mereka hancur dan menjadi pupuk bagi bunga melati terkutuk itu. Tiba-tiba, dari arah belakang cermin, terdengar suara langkah kaki yang diseret. Srek, srek, srek. Sebuah tangan yang hanya tersisa tulang, dan sedikit daging kering, muncul dari balik bingkai cermin. Suara merdu wanita terdengar menggema di ruangan itu. Kalian suka wanginya? Sini, biar saya pakaikan selendangnya.
agar kalian bisa menari selamanya bersama teman kalian. Aris dan Galang terjebak. Di luar, penduduk desa mulai menggedor pintu sanggar dengan keras. Sementara di dalam, sesuatu yang sangat tua dan lapar sedang merangkak keluar dari balik cermin, menuntut wajah baru untuk upacara tarian yang tidak akan pernah berakhir. Pintu sanggar itu digedor dari luar, dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Bunyinya bukan seperti ketukan tangan manusia, tapi seperti hantaman benda tumpul yang keras dan berulang-ulang. Dag! Setiap hantaman membuat debu-debu tua jatuh dari langit-langit, dan bau melati di dalam ruangan itu semakin mencekik, seolah oksigen telah habis digantikan oleh sari bunga yang mematikan. Di depan mereka, dari balik cermin besar yang retak, sosok yang merangkak keluar itu perlahan menampakkan wujudnya. Ia adalah seorang wanita, atau setidaknya pernah menjadi wanita. Tubuhnya sangat tinggi dan kurus, terbungkus kain kafan yang sudah berubah warna, menjadi hijau kecoklatan karena lumut. Wajahnya tidak memiliki kulit. Otot-otot wajahnya yang merah kecoklatan terlihat berdenyut, dan di setiap pori-pori dagingnya yang terbuka, tumbuh kuntum melati yang mekar dengan sangat indahnya. Itu Nyai Melati, bisik Galang dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia teringat legenda tentang penari pertama desa ini yang melakukan perjanjian dengan iblis demi kecantikan abadi. Sosok itu, yang kita sebut Nyai Melati, tidak berjalan. Ia melayang rendah, gerakannya patah-patah seperti boneka kayu yang ditarik benang. Matanya yang hanya tersisa lubang hitam menatap tajam ke arah kamera yang dikalungkan di leher Aris. Baginya, teknologi manusia adalah ancaman bagi rahasia desa ini. Riz, kita harus bakar tempat ini. Bakar bak selendang itu. Galang berteriak sambil menyambar jeriken minyak tanah kecil yang biasa mereka bawa untuk kompor camping. Tanpa pikir panjang, Galang menyiramkan minyak itu ke arah bak berisi selendang hijau yang menggeliat. Begitu api dari korek gas Galang menyentuh cairan itu, suara jeritan yang memilukan terdengar. Tapi bukan jeritan manusia, melainkan jeritan melengking tinggi seperti ribuan lebah yang terbakar. Selendang-selendang itu menggeliat kepanasan, mengeluarkan asap hitam yang baunya seperti rambut terbakar bercampur bunga. Nyai Melati meraung. Suara raungannya membuat kaca cermin di depan mereka pecah berkeping-keping. Di saat yang sama, pintu sanggar hancur lebur. Penduduk desa masuk dengan gerakan merangkak. Mereka tidak menyerang dengan senjata, tapi mereka membawa untayan melati panjang yang mereka gunakan untuk menjerat kaki Galang. Aris, lari! Jangan pedulikan gue! Galang terjatuh. Untayan melati itu seperti kawat berduri, langsung merobek celana jeans Galang dan masuk ke dalam kulitnya. Galang tidak berdarah merah. Dari luka-lukanya, keluar cairan putih kental yang langsung berubah menjadi kuncup bunga. Desa ini sedang mengubah Galang menjadi bagian dari mereka. Aris ingin menolong, tapi ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan di luar sanggar. Di alun-alun, Sarah berdiri tegak. Wajahnya sudah tidak lagi menampakkan rasa sakit. Ia tersenyum sangat manis, namun tangannya sedang memegang sebuah pisau kecil dari perak. Ia sedang menyayat kulit tangannya sendiri, dan dari setiap sayatan itu, bukan darah yang keluar, melainkan kelopak-kelopak melati yang langsung terbang tertiup angin ke arah para penduduk desa yang sudah tua. Terima kasih Aris, wanginya enak sekali. Suara Sarah terdengar di dalam kepala Aris, lembut namun penuh dengan kegilaan. Aris menyadari bahwa ritual ini bukan hanya soal kecantikan fisik. Desa Kemuning adalah sebuah parasit. Mereka membutuhkan nyawa segar untuk tetap eksis di dunia ini. Setiap 10 tahun, mereka mengundang orang asing, memberikan mereka aroma melati yang menghipnotis, lalu perlahan-lahan mengubah daging dan tulang mereka menjadi bunga. Aris berlari menembus kerumunan penduduk desa yang kini mulai menari di sekelilingnya. Mereka tidak menyentuhnya, mereka hanya menari, mengibaskan selendang mereka yang mengeluarkan serbuk putih halus. Serbuk itu membuat pandangan Aris kabur. Dunia di sekitarnya mulai berubah. Sanggar yang tadinya tua tampak megah seperti istana. Para penduduk yang tadinya busuk tampak seperti bangsawan yang rupawan. Ikutlah menari Cabagus, lupakan duniamu yang pahit. Bisik Pak Kromo yang tiba-tiba muncul di samping Aris, wajahnya kini tampak muda dan tampan, namun di balik telinganya, Aris melihat ada ulat putih yang keluar masuk. Aris menggigit lidahnya sendiri, hingga berdarah untuk menghilangkan pengaruh hipnotis itu. Rasa sakit itu membuatnya tersadar kembali. Ia melihat Galang sudah hampir tertutup sepenuhnya oleh bunga melati. Hanya matanya yang masih terlihat, menatap Aris dengan putus asa. Aris menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghancurkan pusat dari wangi ini. Matanya tertuju pada pohon beringin besar di tengah alun-alun yang akarnya dipenuhi oleh tulang belulang manusia yang sudah membatu. Di sana, tergantung sebuah lonceng emas kecil yang terus bergetar sendiri.
itulah sumber dari irama tarian terkutuk ini. Dengan sisa tenaga, Habitingga, Aris berlari menuju pohon beringin itu, mengabaikan cakaran tangan-tangan penduduk desa yang mencoba menahannya. Ia tahu, jika ia gagal menghancurkan lonceng itu sebelum bulan mencapai titik tertingginya, ia akan berakhir seperti Galang, menjadi pupuk yang harum di tanah desa Kemuning selamanya. Aris berlari di atas tanah yang terasa empuk seperti tumpukan daging. Setiap langkahnya memicu kepulan serbuk sari melati yang membuat matanya perih dan dadanya sesak. Di depannya, pohon beringin raksasa itu berdiri seperti jantung dari seluruh kengerian ini. Akar-akarnya yang menggantung tampak seperti usus manusia yang menjuntai, dan di tengah-tengahnya, lonceng emas kecil itu terus bergetar, mengeluarkan suara tring, 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 yang menusuk gendang telinga. "Hentikan Aris, jangan ganggu persembahan kami." Suara itu menggelegar dari segala arah. Pak Kromo, yang kini wajahnya terus berubah-ubah antara muda dan busuk, berdiri menghalangi jalan. Di sampingnya, Sarah berdiri dengan gerakan kaku. Tangan Sarah yang memegang pisau perak, kini diarahkan ke lehernya sendiri. "Kalau kamu melangkah satu kali lagi, gadis ini akan menyempurnakan ritualnya dengan darahnya sendiri," ancam Pak Kromo. Aris berhenti. Napasnya memburu. Ia menatap Sarah, mencoba mencari sisa-sisa kesadaran di mata sahabatnya itu. "Ini aku Aris, jangan dengarkan mereka." "Lawan Sar!" teriak Aris dengan putus asa. Namun, Sarah hanya tersenyum hampa. Dari lubang matanya yang berisi melati, keluar air mata berwarna bening yang sangat harum. Sebuah tanda bahwa jiwanya sudah mulai dicerna oleh desa ini. Tiba-tiba, dari arah sanggar yang terbakar, Galang muncul. Tapi itu bukan lagi Galang yang Aris kenal. Tubuh Galang sudah sepenuhnya tertutup kelopak melati yang mekar dengan sangat rapat. Ia merangkak dengan cara yang mustahil. Tulang-tulangnya berbunyi krak, krek, setiap kali ia bergerak. Galang tidak lagi menyerang Aris, melainkan ia menerjang Pak Kromo. Sisa-sisa kesadaran Galang sepertinya digunakan untuk melakukan satu serangan terakhir demi melindungi sahabatnya. "Lari, Aris! Hancurkan LONCENGNYA!" Galang mengerang, suaranya keluar dari tenggorokan yang sudah dipenuhi ulat putih. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Aris. Ia melompati akar-akar beringin yang mencoba melilit kakinya. Ia meraih kamera digitalnya, menggunakan lensa tele yang panjang sebagai pemukul. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Aris menghantamkan kameranya ke arah lonceng emas yang tergantung itu. PRANKKK. Lonceng itu tidak pecah, tapi jatuh ke tanah dan terbenam ke dalam genangan cairan putih di bawah pohon. Seketika, suara gamelan berhenti secara mendadak. Seluruh desa mendadak sunyi total. Para penduduk yang tadi menari, tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah. Kulit mereka yang tadi tampak muda dan kencang langsung membusuk dalam hitungan detik, menguap menjadi asap hijau yang berbau sangat busuk. Nyai Melati, yang tadi merangkak keluar dari cermin, menjerit melengking tinggi hingga membuat pepohonan jati di sekitar desa itu berguguran daunnya. Tubuhnya mulai hancur, kuntum-kuntum melati yang menjadi dagingnya layu dan menghitam. Namun, kutukan ini belum selesai. Desa Kemuning mulai bergetar hebat. Tanah di bawah kaki Aris mulai retak, menampakkan apa yang ada di bawah desa ini. Ribuan tengkorak manusia yang disusun rapi membentuk pola bunga melati raksasa. "Kalian tidak akan pernah pergi," suara Nyai Melati menggema saat ia mencoba menggapai kaki Aris dengan tangan tulang-tulangnya. Aris menarik tangan Sarah yang sempat jatuh pingsan setelah lonceng itu terjatuh. Ia menggendong Sarah di pundaknya. "Galang, ayo!" teriak Aris. Tapi Galang hanya menggeleng. Galang sudah menjadi bagian dari akar pohon beringin itu. Akar-akar hitam mulai melilit tubuhnya, menyatukannya dengan sejarah kelam desa ini. "Pergi Riz, bawa Sarah pulang," bisik Galang. Sebuah kuntum melati terakhir mekar di dahi Galang sebelum ia sepenuhnya tertutup oleh kayu pohon beringin yang menutup kembali. Aris berlari sekuat tenaga menuju gerbang desa. Di belakangnya, rumah-rumah kayu di desa Kemuning mulai runtuh dan tertelan bumi. Wangi melati yang tadi mencekik kini berubah menjadi bau tanah makam yang sangat pekat. Saat ia melewati gerbang batu, ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga mencapai mobilnya yang terparkir di pinggir jalan hutan. Ia melempar Sarah ke kursi penumpang dan segera memacu mobilnya secepat mungkin. Melalui kaca spion, Aris melihat desa Kemuning perlahan-lahan menghilang di balik kabut tebal, seolah-olah desa itu tidak pernah ada di sana. Namun, saat Aris melihat ke arah jok belakang, ia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding hebat. Di sana, di kursi di mana seharusnya Galang duduk, terdapat sebuah selendang hijau zamrud yang masih basah. Dan di atas selendang itu, terdapat sebuah kuntum melati segar yang berdenyut, seolah-olah memiliki detak jantung sendiri.
Aris menyadari, meski mereka berhasil keluar dari koordinat desa itu, kutukan melati sudah ikut pulang bersama mereka. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Selama 12 jam perjalanan, Sarah tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ia hanya menatap kosong keluar jendela dengan mata yang memerah. Aris mencoba mengajaknya bicara, memberinya minum, namun Sarah seolah-olah menjadi patung yang bernapas. Yang paling membuat Aris terjaga adalah aroma di dalam mobil itu. Meskipun kaca jendela sudah dibuka lebar-lebar di tengah jalan tol, wangi melati itu tidak hilang. Wangi itu bukan lagi berasal dari udara, melainkan seolah merembes keluar dari pori-pori kulit mereka sendiri. Sesampainya di apartemen, Aris mencoba kembali ke rutinitasnya. Namun, setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Galang yang tertutup bunga dan senyum hampa para penari tanpa mata. Ia mencoba melihat kembali hasil foto di kameranya, namun semua foto yang diambil di Desa Kemuning hanya menampakkan gambar hitam pekat, kecuali satu foto. Sebuah foto Sarah yang sedang menari, namun di bayangan Sarah di tanah, tampak sosok wanita sangat tinggi dengan selendang hijau yang sedang mencekik lehernya. Keanehan mulai memuncak pada malam ke-7. Aris terbangun karena mendengar suara musik gamelan yang sangat sayup dari kamar sebelah, kamar Sarah. Ia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Saat ia membuka pintu, ia menemukan Sarah sedang berdiri di tengah ruangan yang gelap. Sarah tidak memakai baju tidur. Ia mengenakan selendang hijau zamrud yang Aris temukan di mobil waktu itu. Sarah sedang bergerak, meliuk-liuk dengan sudut tubuh yang sangat aneh, persis seperti para penari di Desa Kemuning. Sarah, apa-apaan ini? Aris mencoba menarik selendang itu. Namun, saat Aris menyentuh kulit Sarah, ia merasakan kulit itu sangat dingin dan keras, seperti menyentuh batang pohon tua. Sarah menoleh, dan untuk pertama kalinya ia bicara. Suaranya bukan lagi suara Sarah yang ceria, melainkan suara berat dan berlapis-lapis. Melati tidak bisa hidup tanpa tanah, Aris, dan tanahnya adalah kalian, bisik Sarah sambil tersenyum lebar. Dari telinganya, mulai muncul ulat-ulat putih kecil yang menjatuhkan kuntum melati ke lantai apartemen. Aris mundur ketakutan. Ia melihat ke bawah, ke arah kakinya sendiri. Ia menyadari bahwa di punggung tangannya, mulai muncul bintik-bintik putih kecil yang gatal. Saat ia menggaruknya, kulitnya terkelupas, dan di bawahnya sudah tumbuh kuncup bunga melati yang siap mekar. Mereka tidak pernah benar-benar lolos. Desa Kemuning tidak membutuhkan koordinat geografis untuk ada. Desa itu ada di dalam aliran darah siapapun yang telah mencium napas Nyai Melati. Keesokan harinya, Sarah menghilang dari apartemen. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan ia keluar melalui pintu utama. Satu-satunya yang tertinggal adalah aroma melati yang begitu kuat hingga para tetangga mengira ada orang meninggal di dalam sana. Aris pun mulai kehilangan akal sehatnya. Ia terus-menerus mendengar suara lonceng emas dari balik dinding rumahnya. Catatan terakhir Aris ditemukan di dalam kameranya, sebuah rekaman video pendek di mana ia berbicara di depan cermin. Wajah Aris sudah hampir separuh tertutup oleh kelopak melati yang mekar dari dalam daging pipinya. Ia berkata dengan nada datar, "Jangan pernah mencari Desa Kemuning. Desa itu tidak tersembunyi. Desa itu menunggu di dalam setiap wangi bunga yang terlalu harum. Galang sudah jadi akarnya, Sarah jadi bunganya, dan aku akan menjadi wanginya." Video itu berakhir dengan sosok Aris yang perlahan-lahan berubah menjadi asap hijau dan menghilang, meninggalkan kamera yang jatuh ke lantai yang kini ditumbuhi ribuan bunga melati segar, padahal tidak ada satupun tanaman di sana. Sampai hari ini, keberadaan Aris, Sarah, dan Galang tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Namun, warga di sekitar apartemen mereka sering melaporkan hal aneh setiap malam Jumat Kliwon. Mereka sering mencium bau melati yang sangat menyengat dan mendengar suara langkah kaki orang yang sedang menari di koridor yang kosong. Seolah-olah, tarian dari desa terkutuk itu telah menemukan panggung baru di tengah hiruk-pikuk kota besar. Itulah akhir tragis dari rahasia kelam desa penari tua. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan rasa penasaran, dan berakhir dengan hilangnya kemanusiaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada beberapa rahasia di dunia ini yang memang lebih baik tetap tersembunyi dan terkubur bersama waktu. Terima kasih telah mendengarkan maraton cerita horor malam ini di Suara Bercerita. Jika kalian merasa merinding, atau mungkin kalian tiba-tiba mencium bau melati saat menonton video ini, coba tuliskan di kolom komentar. Jangan-jangan, Nyai Melati sedang lewat di belakang kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share video ini ke grup WhatsApp atau media sosial kalian, berikan peringatan kepada yang lain agar tidak sembarangan memuji wangi bunga di tengah malam.
Saya narator kalian, pamit undur diri. Tetaplah waspada, karena kegelapan tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali bercerita. Selamat malam.